Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis STP strategi targeting positioning dari KNC di Kota Madiun. Beranggotakan Saya Muhammad Farhan. Saya Ines Hazai. saya Riki Adinugroho. Saya Chandra Bima Wicaksono. Saya Reza Catur bisa buka. Pertama pendahuluan, sebelum masuki isi pembahasan, izinkan kami memaparkan terlebih dahulu agenda presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 6 bagian pokok. Bagian pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Bagian kedua adalah metode penelitian, di mana kami akan menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan uji validitas serta reliabilitas instrumen yang kami gunakan. Bagian ketiga hingga kelima sendiri merupakan inti dari penelitian ini, yaitu penyajian hasil analisis segmenting, targeting, maupun positioning secara terperinci. Dan bagian keenam, kami akan menyampaikan kesimpulan dan beserta saran yang kami telah rumuskan berdasarkan temuan penelitian kami. Dalam dekade terakhir, industri kuliner di Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa, signifikan. Menurut data Kementerian Perindustrian Indonesia, sektor makanan dan minuman konsisten menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto industri pengolahan non migas dengan kontribusi rata-rata di atas 36% per tahun. Di tengah pertumbuhan tersebut, segmen makanan cepat saji atau fast food menjadi salah satu subsektor yang tumbuh paling dinamis, didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin menurut praktisan kecepatan dan konsisten kualitas. KFC atau Kentucky Fried Chicken merupakan salah satu merek fast food global yang paling memiliki rekam jejak paling panjang di Indonesia sejak tahun 1979, sehingga saat ini KFC di Indonesia telah mengoperasikan ratusan gerai di seluruh Nusantara dan menjadi merek fast food dengan tingkat kesadaran merek tertinggi di kalangan konsumen Indonesia. Di Kota Madiun sendiri khususnya KFC hadir mulai 2 titik lokasi strategis, yakni Jalan Pahlawan yang merupakan kawasan kota pusat, serta di Nusantara City Mall sebagai pusat pembelanjaan modern. Namun demikian, persaingan di Kota Madiun tidak dapat dipandang sebelah mata. Kehadiran McDonald serta berbagai restoran lokal dan warung makanan khas Madiun menciptakan langkah persaingan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks persaingan yang sangat ketat itulah sangat mengidentifikasi pentingnya memahami secara mendalami bagaimana KFC Madiun merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang berpusat pada pendekatan STP. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan umum utama. Yang pertama adalah bagaimana KFC di Madiun melakukan strategi pemasaran tersebut, dan yang kedua itu siapa saja target pasar utama KFC Madiun. Yang ketiga, bagaimana KFC di Kota Madiun mempromosikan diri di benak konsumen yang ada di kalangan Madiun. Metode penelitian. Metode penelitian jenis penelitiannya kualitatif deskriptif Sugiono 2020.
Lokasinya di KFC Jalan Pahlawan dan KFC Nusantara City. Respondennya 120 pelanggan aktif, progressive sampling, dan teknik pengumpulannya observasi, wawancara, mendalami, kuesioner. Analisisnya Miles, strategi, statistik, deskripsi, validasi, referensi, instrumen, kuesioner, skalanya, tanyaan. Instrumen kuesioner yang kami gunakan terdiri dari 30 butir pertanyaan dengan skala Kriton 1 hingga 5 instrumen. Ini lebih dahulu divalidasi secara isi oleh 2 ahli bidang pemasaran sehingga konstruksi yang benar-benar menginformasikan variabel penelitian. Adapun uji rapid dilakukan menggunakan koefisien alfa dan menghasilkan nilai A sama dengan 0,87 yang menurut Nunnell 1978 termasuk dalam kategori sangat variabel karena telah melampaui ambang batas 0,70. Data kualitatif dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan model analisis dan interaksi Miles dan Hubble yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penangkapan kesimpulan. Sementara data kualitatif dan kuesioner dianalisa menggunakan statistik deskripsi. Kemudian yang kelima ada profil responden. Sebelum kami mengeluarkan hasil penelitian utama, penting bagi kami untuk terlebih dahulu menggambarkan karakteristik demografi dari 120 responden yang menjadi subjek penelitian ini. Karena pemahaman atas profil responden merupakan fondasi dari keseluruhan analisis 5E, analisis STP yang akan kami sajikan. Dari sisi usia 73,3% responden berada pada rentang usia 15 hingga 35 tahun. Ini adalah fakta yang sangat signifikan karena menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan KFC Madiun adalah generasi milenial dan Gen Z. Generasi yang dikenal memiliki daya adaptasi tinggi terhadap tren, sangat aktif di media sosial, dan cenderung loyal terhadap merek yang mampu memenuhi aspirasi gaya hidup mereka. Dari sisi pendapatan 81,7%, responden memiliki pendapatan di atas 1 juta per bulan, yang mengidentifikasi bahwa pelanggan KFC Madiun secara umum berasal dari segmen ekonomi menengah ke atas, kelompok yang memiliki daya beli cukup dan bersedia membayar lebih untuk kualitas dan pengalaman dianggap sepadan. Dari sisi pendidikan, 60%. Responden merupakan lulusan diploma atau sarjana. Konsumen yang cenderung lebih kritis, lebih sadar merek, dan lebih informasi dalam membuat keputusan. Segmen terbesar dan sekaligus segmen yang paling strategis dari perspektif pemasaran jangka panjang. Data distribusi usia pada grafik ini secara visual memperkuat temuan tersebut. Dengan puncak tertinggi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun sebesar 43,3%, diikuti oleh kelompok 25 hingga 35 tahun sebesar 30%. Bisa 3 ada hasil segmenting. Berdasarkan hasil penelitian kami, KFC Madiun menerapkan strategi segmentasi pasar yang bersifat multidimensi, mencakup 4 variabel segmentasi secara terintegrasi. Pertama, segmentasi geografis. KFC Madiun menjangkau tidak hanya warga kota Madiun yang
mencakup 68% dari total pelanggan, tetapi juga konsumen dari wilayah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo yang berkontribusi besar 32%. Kemudian dua lokasi gerai yang sangat strategis yaitu di pusat kota dan di dalam mall modern mencerminkan keputusan bisnis yang sangat terkalkulasi untuk memaksimalkan jangkauan geografis. Kedua, segmentasi demografis. KFC secara konsisten menargetkan konsumen usia 15 hingga 35 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dan latar belakang pendidikan SMA hingga perguruan tinggi. Dominasi pelajar dan mahasiswa sebesar 40% serta karyawan swasta sebesar 26,7% mencerminkan keselarasan antara profil konsumen aktual dengan segmen yang dikehendaki oleh strategi pemasaran KFC. Ketiga, segmentasi psikografis. KFC Madiun menyasar konsumen yang menjalani gaya hidup modern dan aktif, yang menghargai efisiensi waktu dalam keseharian mereka. Temuan menarik dari penelitian kami menunjukkan bahwa 78,3% responden mengunjungi KFC dalam konteks kegiatan sosial seperti bertemu teman, merayakan momen tertentu, atau bersantai dengan keluarga. Ini menunjukkan bahwa KFC tidak sekedar dipersepsikan sebagai tempat makan, melainkan sebagai ruang sosial yang bernilai bagi konsumennya. Keempat, segmentasi perilaku. Data kami mengungkapkan bahwa 44,2% pelanggan berkunjung 2 hingga 4 kali per bulan, sementara 23,3% bahkan berkunjung lebih dari 4 kali. Yang sangat membanggakan, 67,5% responden secara aktif memanfaatkan program loyalitas KFC, baik melalui aplikasi KFC maupun berbagai program promosi. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan konsumen yang sangat tinggi dan menjadi indikator kuat dari keberhasilan strategi segmentasi perilaku yang dijalankan. Setelah memetakan segmen pasar secara menyeluruh, langkah berikutnya dalam rangka STP adalah targeting, yaitu pemilihan segmen mana yang akan menjadi fokus utama strategi pemasaran. KFC Madiun mengadopsi pendekatan targeting, di mana sumber daya pemasaran difokuskan secara intensif pada segmen yang dinilai paling menguntungkan dan paling berpotensi untuk dikembangkan secara jangka panjang. Yaitu target primer KFC Madiun adalah generasi muda berusia 15 hingga 35 tahun. Kelompok ini dipilih bukan tanpa alasan. Mereka ada segmen yang memotivasi kunjungan sangat kuat di dalam rekrut, pengaruh media sosial dan kebutuhan dan pengalaman yang berkesan karena pengeluaran perkunjungan berkisar antara 35.000 hingga 65.000 dengan produk unggulan seperti bucket, combo, value, dan wishlist menjadi pilihan favorit strategi komunikasi pemasaran yang paling efektif untuk segmen ini adalah melalui Instagram, TikTok, dan KFC mobile. Target sebenarnya adalah keluarga dan anak-anak. Segmen ini cenderung berkunjung pada rekan dan dari minggu yang dengan nilai transaksi yang jauh lebih tinggi, disediakan angka 100.000 hingga 250 itu pengunjungan. Produk seperti family pack dan cake dan kids meal dirancang sangat spesifik untuk memenuhi kebutuhan segmen ini. Tadi juga menyediakan layanan birthday party yang memperkuat posisi KFC sehingga destinasi perayaan bagi keluarga. Segmen targeting ini terbukti tepat sasaran dengan 73,3% pelayanan aktual berasal dari kelompok usia muda. Strategi ini bukan hanya efektif secara pemasaran, tetapi juga efisien secara alokasi dana.
Kemudian ini kita tiba aspek yang paling strategis sekaligus paling kompleks dari kerangka STP, yaitu positioning, bagaimana KFC Madiun secara konsisten dan terencana membangun persepsi yang khas dan unggul di benak konsumen. Berdasarkan temuan penelitian, kami mengidentifikasi 3 pilar utama yang menjadi fondasi positioning KFC Madiun. Pilar pertama yaitu superioritas kualitas produk. Formula bumbu rahasia original resep dengan 11 rempah pilihan bukan sekedar klaim pemasaran, melainkan merupakan keunggulan kompetitif yang telah teruji dan diakui selama puluhan tahun. Data kami menunjukkan bahwa 82,5% responden menyebut cita rasa yang khas sebagai alasan utama mereka memilih KFC di atas merek kompetitor. Angka ini luar biasa signifikan karena menunjukkan bahwa diferensiasi produk KFC bukan dibentuk oleh iklan semata, melainkan oleh pengalaman nyata konsumen yang konsisten dan terus direplikasi dari waktu ke waktu. Kemudian pilar kedua, pengalaman konsumen yang komprehensif. KFC Madiun tidak hanya menjual produk, ia menjual pengalaman, desain interior yang modern dan nyaman, pelayanan yang cepat dan ramah, fasilitas wifi gratis, area bermain anak, hingga layanan pengiriman yang terintegrasi. Semuanya dirancang untuk menciptakan pengalaman total yang memuaskan di setiap titik interaksi konsumen. Hasilnya 76,7% responden menyatakan puas dengan keseluruhan pengalaman kunjungan mereka ke KFC Madiun. Sebuah capaian yang sangat solid dalam industri retail kuliner yang penuh persaingan. Pilar ketiga yaitu kekuatan merek global dengan sentuhan lokal. KFC memanfaatkan ekuiditas merek global yang telah terbangun selama lebih dari 70 tahun. Namun secara cerdas mendapatkannya terdapat selera dan konteks lokal Madiun. Ini adalah strategi globalisasi yang efektif, global dalam standar, lokal dalam pendekatan. Grafik perseptual mapping di bawah ini memvisualisasikan secara objektif posisi relatif KFC dibanding kompetitor utamanya. Hasilnya sangat jelas, KFC Madiun memimpin pada atribut kualitas rasa dengan sektor 4,6 dan brand image dengan skor tertinggi 4,7, meliputi McDonald, Texas Chicken, dan seluruh kompetitor lain yang di atas analisis. Efektivitas strategi STP. Sebuah strategi ini tidak hanya cukup dirumuskan dengan baik, ia harus dibuktikan efektivitasnya melalui data empiris. Oleh karena itu, kami mengukur keberhasilan implementasi strategi STP KFC Madiun menggunakan sejumlah indikator kinerja pemasaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Temuan kami menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan mencapai 82,5%, yang berarti 8 dari 10 konsumen KFC Madiun merasa terpuaskan oleh keseluruhan pengalaman mereka. Lebih jauh, 71,7% responden menyatakan niat yang kuat untuk kembali berkunjung. Sebuah indikator loyalitas yang sangat penting karena biaya mempertahankan pelanggan lama jauh lebih rendah dari dibanding biaya akuisisi pelanggan baru. Dari sisi komparasi, skor rata-rata KFC Madiun pada seluruh dimensi yang kami ukur adalah 4,27 dari skala 5,0. Secara konsisten melampaui seluruh kompetitor yang dibandingkan. Namun,
Indikator yang paling kuat dan paling menggambarkan keberhasilan strategi ini adalah Net Promoter Score atau NPS besar 62. NPS adalah metrik yang mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan suatu merek kepada orang lain dan merupakan salah satu prediktor pertumbuhan bisnis yang paling ada dalam literatur pemasaran kontemporer. Nilai NPS 62 menempatkan KFC Madiun dalam kategori excellent menurut standar internasional industri restoran cepat saji. Secara keseluruhan, data-data ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa strategi STP yang diterapkan oleh KFC Madiun bukan sekedar dokumen strategi di atas kertas, melainkan sebuah sistem yang benar-benar bekerja dalam menciptakan nilai bagi konsumen dan menghasilkan loyalitas yang berkelanjutan. Nah, dapat kita simpulkan ada 4 kesimpulan. Yang pertama, pada segmentasi multidinamis, di mana itu ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Memungkinkan KFC memahami kebutuhan konsumen secara mendalam. Dan yang kedua ada konsentrat targeting pada generasi muda pada usia 15 sampai 35 tahun, terbukti efektif. Kelompok ini mencakup 73,3% pelanggan KFC di Madiun. Yang ketiga ada positioning unggul, kualitas rasa 4,6 per 5,0 dan brand image yaitu 4,7 per 5,0, melampaui seluruh kompetitor yang dianalisis. Yang keempat ada NPS 62 Extends mengonfirmasi keberhasilan strategi STP dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. Lalu saja ada bagian saran, yaitu KFC kemungkinan inovasi dalam menu fusion yang ke depannya dengan perpaduan cita rasa khas Madiun dengan standar produk KFC global untuk memperkuat positioning lokal. Kalau bisa ditingkatkan dalam pemasaran via digital melalui platform TikTok maupun Instagram serta kolaborasi dengan food influencer lokal. Lalu selanjutnya bisa melakukan pengembangan program seperti birthday party package dan fasilitas keluarga untuk memperkuat target sekundernya. Lalu yang terakhir ada penelitian lanjutan, kaji dampak STP terhadap kinerja keuangan dan bandingkan strategi STP KFC versus kompetitor utama. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 2. Semoga hasil penelitian yang telah kami paparkan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana strategi STP bekerja secara nyata di lapangan, khususnya pada brand KFC di Kota Madiun. Terima kasih atas waktu.